Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 17 Maret tahun 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Jumat Pahing ya. Jumat Pahing ini Neptunnya 15 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Jumat Pahing ya, aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya diperkirakan agak sedikit melemah atau menurun. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat. Ini semata-mata untuk kewaspadaan saja, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Jumat Pahing, hendaknya tidak mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat atau terlalu besar resikonya, apalagi kemudian berspekulasi. Ini semua dimaksudkan supaya ya kondisi keberuntungannya ini nanti tidak semakin mengkhawatirkan ya, artinya mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Kemudian hari Jumat Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Selasa Wage, kemudian Selasa Kliwon, lalu Rabu Kliwon, dan was gedenya weton Minggu Kliwon. Oleh karena itu ya keempat jenis weton ini tadi yaitu Selasa Wage, Selasa Kliwon, kemudian Rabu Kliwon, dan Minggu Kliwon, hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Jumat Pahing ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Jumat Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi ya meskipun jatuhnya ini baik ya, teman-teman ini nanti harus berhati-hati jangan sampai melakukan perjalanan jauh yang arahnya ini menuju ke arah pantangan pada hari itu. Jadi meskipun baik satuannya, jangan yang bepergian jauh menuju ke arah timur ya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah termasuk aktivitas atau kesibukannya setiap hari, ya nggak apa-apa. Ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Berikutnya, bahwa hari Jumat Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino suwung. Oleh karena itu, ini nanti hendaknya tidak dipakai ya, lebih-lebih bagi keempat jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Jumat Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Jumat Pahing ini berkedudukan di arah barat dan timur ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak ya mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan yang ada pilihannya dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak dalam rangka berjudi ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rizki, mencari nafkah sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Jumat Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe Werti. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe Sempoyong, kemudian Rogo dan Rogo. Nah, karena satuannya ini tergolong yang tidak baik, nanti disarankan jangan sampai dipakai. Ya. Akan tetapi, ya seandainya pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin ya karena dalam kondisi terpaksa, karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa dengan catatan nanti pindah rumahnya jangan sampai yang menuju ke arah pantangan pada hari itu. Jadi satuannya ini sudah ya termasuk yang jelek, ya jangan diperparah dengan pindah rumah yang arahnya menuju ke arah pantangan pada hari itu. Jadi untuk sedikit memperbaiki keberuntungannya, apabila pada hari itu hendak pindah rumah, jangan yang pindahnya itu menuju ke arah selatan ya, dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Jumat Pahing tanggal 17 Maret tahun 2023 ini berkedudukan di pekan keempat ya, di bulan Ruwa atau bulan Syaban. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Jumat Pahing ini termasuk kategori hari yang cukup baik ya apabila dipakai untuk mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini cuman ada satu yang menyatakan tidak baik, yaitu tipe Pati. Ini memang termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk ya melangsungkan ijab kabul atau akad nikah kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya. Akan tetapi yang dua ini menyatakan baik, yaitu tipe Bejo. Ini bermakna beruntung dan tipe Kasembadan. Maknanya serba tercapai hajat, keinginan dan cita-citanya, wallahu a'lam. Nah, sementara itu ya apabila dilihat berdasarkan kedudukan hukumnya, ini agaknya hasil perhitungannya insya Allah jauh lebih baik ya, karena hari Jumat Pahing tanggal 17 Maret tahun 2023 ini berkedudukan di wuku Maktal, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tiba dino ayu.
Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk mengadakan atau melangsungkan atau menggelar hajatan nikah karena diyakini nantinya insya Allah berdampak baik ya, baik itu soal rezekinya, sandang pangane, kesehatannya, keselamatannya, keberuntungannya juga, dan rumah tangganya nanti juga insya Allah ya diparingi adem, ayem, tentrem, jenjem. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan. Ini berkedudukan di arah timur dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah timur atau ke arah barat. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik ya pada hari Jumat Pahing ini berkedudukan di arah barat dan timur. Ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 3 dan 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Jumat Pahing tanggal 17 Maret tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya, dinane tiba podosri. Artinya ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan atau keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.